Rakyat ini sepertinya sudah muak atas sandiwara yang ditimbulkan oleh kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Seakan-akan semua yang terjadi ini tidak ada sebuah itikat untuk menegakkan keadilan dan hanyalah sebuah kompromi kepentingan. Apakah Prabowo akan bisa ditumbangkan karena permasalahan ini? Mari kita akan bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Pak Prabowo ini kepuasan publiknya menurun dan diduga kuat ini terjadi karena beliau tidak tampak segera menunjukkan ketegasan terhadap kasus yang menimpa ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Banyak hal yang ditunjukkan penuh dengan kejanggalan. Termasuk yang terakhir saat nilai keadilan atau rasa keadilan masyarakat terusik karena kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan dan saat dinyatakan sebagai tersangka dan akhirnya ditahan setelah melalui penekanan sekian lama, dia tidak menggunakan rompi oranye dan masih terlihat jumawa. Apakah ada yang disembunyikan? Dan apakah ini akan membuat Pak Prabowo kehilangan kesempatannya menjadi presiden 2 periode, bahkan tidak hanya itu, tidak akan bisa menyelesaikan term atau periode pertamanya. Mari kita lihat kalau kalian berani. Tidak hanya itu, masyarakat juga melihat negara atau mungkin presiden ini tidak serius dalam menangani kasus ini karena pas Mas Febri ditahan juga kan ditahannya di rutan KPK ya kan, langsung dipindahkan. Terus juga ada tiba-tiba belakangan ini kepala rumah tangga Febri tiba-tiba meninggal. Nah, menurut masyarakat ini menjadi polemik karena seolah main tangkap-tangkapan, seolah main hukum-hukuman. Menurut Mas Denny seperti apa? Dugaannya mereka mengira seperti itu, sandiwara aja, main polisi-polisian, main jaksa-jaksaan dan sebagainya. Bahkan Febri Adriansyah ini pengen menunjukkan dan divalidasi kalau dirinya ini memang kuat. Keanehan pertama sejatinya adalah saat Bang Hotman ini melakukan press conference sebagai pembelanya atau kuasa hukumnya itu di depan kantor kejaksaan. Lah, apakah ada tersangka lain yang melakukan seperti itu semenggah itu di depan pintu masuk yang buka tutup gara-gara sensornya diganggu oleh orang yang menggelar press conference di depan itu tadi. Dan kita tahu bagaimana arogannya. Oke, ini dugaannya orang-orang ya, karena ya memang akhirnya dia pun mendapatkan cancel, bahkan ya kartu sakit yang biasanya kalau untuk perkara hukum ini sampai harus digunakan. Ya, kita menduganya seperti itu. Dan ini satu hal yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Febri ini begitu kuat? Kalau memang dia kuat, lalu kenapa kok akhirnya dia bisa tersangkut permasalahan ini? Nah, hal seperti ini mengusik dan ini mengingatkan kita kepada kasus Ferdy Sambo. Dan saat kemudian diperkuat dengan kondisi bahwa setelah dinyatakan tersangka, dia tidak dikenakan rompi kuning atau oranye, hanya alasannya karena sudah terlalu larut malam. Dan saat beliau pun jalan itu terlihat masih sangat jumawa. Sepertinya dia ini memang menyimpan rahasia besar. Dan bahkan saya melihat Pak Prabowo ini, mohon maaf sebelumnya Pak, saya melihat sepertinya beliau ini ketakutan dengan kasus ini. Ada satu hal yang menghalangi beliau tidak berani mengatakan bahwa saya tidak akan mencampuri, tapi saya akan awasi. Nah, seharusnya beliau berani mengatakan ini. Dan ini sesuatu yang saat dia menjadi Jampitsus, dia menjadi kuat, itu satu hal. Saat dia terus kemudian disangkakan menjadi pemilik atau kalau tidak jadi pemilik bisa saja dugaan atau sangkaannya ini mencuci uang kan di sini kan. Nah, harusnya kan semua orang ini diperlakukan sama dan dia seharusnya tidak dipertontonkan secara jumawa seperti sekarang ini. Saya hari ini tadi sempat ada di depan gedung Kejaksaan Agung dan saya melihat ada demonstrasi yang lumayan ramai di sana. Dan saya bertanya kepada orang yang kebetulan buka usaha pas di depannya itu tadi, di M Block, itu hampir terjadi setiap hari. Dan ini sesuatu yang seharusnya menjadi hal yang diwaspadai karena ini akan sangat bisa dimanfaatkan ketidakpuasan masyarakat. Orang-orang tidak puas ini akan dibiayai dan terus kemudian mereka akan dimodali untuk melakukan kerusuhan. Dan ini sangat bisa terjadi di Agustus ini nanti. Apakah akan terjadi sekuat apa dan siapa yang akan mati? Tonton konten saya yang selanjutnya. Kasus Febri Adriansyah ini sebenarnya nggak ada, seolah nggak ada ujung, ada mana kan ada yang bilang ini kasus Ferdy Sambo part 2. Nah, apakah ini memang juga akan pada akhirnya, maksudnya akan ada, kalau di kasus Ferdy Sambo kan ada banyak polemik ya, penghilangan barang bukti, termasuk juga kepala keluarganya dia maksudnya katanya ada yang sengaja membuat itu meninggal atau seperti apa. Nah,
apakah ini juga akan berlarut seperti itu? Karena kan seperti yang kita tahu ya, awalnya ini dugaannya adalah ini memang ada perang kepentingan antara dua institusi besar gitu. Dua anak kesayangan Pak Prabowo, Pak Listio dan juga Jampitsus ini tadi. Diduga ya mereka ini yang kemudian bukan berseteru ya, tapi lebih kepada akhirnya mungkin saling melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Dan kalau kita mengingat pada sebuah cerita Aji Saka itu adalah satu dongeng yang akhirnya membuat sebuah cerita yang menghasilkan aksara Jawa dan Bali. Kalian cari tahulah cerita Hana Caraka seperti itu. Ini dikisahkan ada dua orang loyalis ya, yang terus kemudian saling membersihkan dirinya gitu. Dan akhirnya dua-duanya ini kalah. Nah harapannya ini tidak terjadi, tapi terus jangan juga akhirnya didamaikan dengan cara seperti ini. Saya akan menunjukkan teori-teori yang saya miliki tentang apa yang terjadi. Karena selama 4 hari saya tidak membuat konten, saya mencoba mencari tahu dan ingin jernih dulu permasalahannya apa. Tapi yang kita lihat di sini, ini sebenarnya adalah sebuah upaya di mana Polri dan Kejaksaan Agung berusaha saling mengungkap. Tentu saja pasti ada penyebabnya. Contohnya salah satunya adalah karena banyak sekali jenderal polisi yang disasar oleh tim dari Kejagung dalam kasus MBG atau BGN. Nah, apakah ini memang betul kita akan bahas nanti, tetapi apapun itu seharusnya ini tidak terus kemudian diselesaikan secara damai. Dan terus kemudian uangnya seakan-akan dilimpahkan pada satu orang yang mungkin saja akan menjadi martir di sini. Maka ini akan menjadi titik tolak. Pak Prabowo akan bisa lanjut atau tidak. Bahkan tidak hanya itu, sangat mungkin Pak Prabowo nanti akan digulingkan karena ini adalah amunisi yang sangat kuat agar hal seperti ini itu bisa dilakukan. Saya harap Pak Prabowo bisa segera mewaspadai ini dan melakukan tindakan pencegahan. Ini kan juga sebenarnya apa ya bahasanya, kasus ini udah terlanjur banyak menerima perhatian publik, terus juga Pak Prabowo mungkin mempertimbangkan ya antara dua anak kesayangan ini, ya saya kira seperti itu. Lantas kalaupun Pak Prabowo harus sebagai bapak harus bersikap adil nih sama dua anak kesayangannya, apa jalan terbaik yang harus diambil Pak Prabowo menurut Mas? Iya, kalau saya kira ini sesuatu hal yang mungkin Pak Prabowo pasti akan bingung di sini. Tapi kalau saya nggak akan bingung. Karena sejatinya tugas itu bisa dilakukan oleh semua siapa saja. Kalau sudah seperti ini dan tetap menjadikan ex Jampitsus ini sebagai orang yang tidak bersalah, maka kepercayaan pada masyarakat atau kepercayaan masyarakat pada Pak Prabowo ini akan tercederai. Karena ini udah jelas-jelas pejabat uangnya ada di rumahnya dan mustahil itu tidak tahu. Nah ini satu hal yang harus difikirkan dan manuver hukum apapun tidak akan membersihkan nama Pak Prabowo. Ingat, nama Pak Prabowo. Ex Jampitsus mungkin akan bisa diselamatkan, namanya baik-baik saja atau mungkin hanya akan dilepas dari jabatannya, tapi dia tidak akan dihukum. Tapi jika itu yang terjadi, maka Pak Prabowo pasti akan tercederai. Elektabilitasnya pasti akan turun. Dan popularitasnya itu juga akan terdampak. Dan kita tidak mau ini terjadi. Maka saran dari saya adalah, pengungkapan memang harus dilakukan seadil-adilnya. Tetapi nalar setiap orang yang mengetahui dengan paling gampang saja. Nggak mungkin ada satu orang rumahnya dikontrak, terus kemudian ada uang sebesar itu. Kalau yang ditemukannya cuma 2M, 3M, 10M, it's okay. 74 kg emas, 476 kalau saya tidak salah ya, miliar, hampir setengah M, yang kalau ditotal jumlahnya ini hampir mungkin 1 triliun. 1 triliun kan? Hampir 1 triliun. Can you imagine? Bisakah kalian bayangkan? Ini uang yang sangat besar. Dan kecurigaan-kecurigaan yang akan bisa mengarah misalkan jangan-jangan dugaan bahwa uang ini sejatinya akan dipakai untuk kampanye ke depan. Yang tentu saja itu nggak mungkin kan dipakai kampanyenya Mas Anies atau Mas Ganjar lagi gitu kan, atau pihak mereka. Ini satu hal yang juga pasti membutuhkan jawaban di benak masyarakat. Pak Prabowo, masyarakat tidak sebodoh dahulu. Masyarakat kali ini bahkan kalaupun mereka kita anggap bodoh, mereka memiliki sosial media yang merupakan CCTV yang bisa mengawasi. Rasa keadilan itu penting untuk ditegakkan dan itu tidak bisa dibohongi. Saya kira kita semua berharap beliau atau Anda ini segera step up, muncul dan menjelaskan duduk perkara semua ini. Dan jika mungkin ada yang harus dikorbankan demi nama baik Anda dan demi kemaslahatan bangsa, saya kira korbankan orang itu. Karena toh dia akhirnya akan ketahuan juga taruh duit di rumahnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.